Ada yang tahu apa itu gaya? Gaya adalah sesuatu tarikan atau dorongan yang membuat perubahan suatu benda kedudukan atau perubahan bentuk. Iya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan atau perubahan bentuk. Gaya ada berapa? Ada yang tahu? Ada apa aja? Coba. Oh, gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, sama gaya gravitasi. Sekarang Wali ada video. Silahkan diamati video ini. Pagi itu Budi berlari dengan Budi lalu naik sepeda dengan tangan yang biasa. Sepeda Budi bergerak. Bagaimana caranya sepeda Budi bisa bergerak? Caranya Budi harus mengayuh pada sepeda. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika Budi bergerak. Jadi apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya ada jenis solo. Yuk kita bahas lima jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Kedua delman juga bisa bergerak karena gaya otot dan kuda. Gaya gesek akan muncul ketika ada permukaan bidang yang keseluruhan. Gaya gesek ada bermanfaat atau juga yang berbeda. Ketika berjalan akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang memberikan misalnya ketika kalian berada meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja gaya susah buat didorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Ini jadi lebih mudah kan untuk didorong? Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Yang magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik cukup kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat atau magnet pada rumah sebagai pelindung arah. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang jatuh arahkan ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, semuanya akan melayang-layang dan bisa jadi saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Seperti cerita Budi di awal video, Budi menggunakan gaya pada sepedanya dengan cara ditarik. Namun diberi gaya, sepeda Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan sepedanya menjadi bergerak. Bagaimana jika Budi menarik sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, dia dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sampai di rumah Budi mengenalkan sepedanya dan bisa berhenti. Saat dia juga memberikan gaya pada sepeda. Langkah rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak untuk dia. Budi dan Budi kemudian bermain permainan di dalam rumah. Budi menendang bola ke arah Budi. Kemudian mencepat, Budi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Budi sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Budi membuat bola bergerak. Selain mempengaruhi gerak dan
Di situ ada, tadi namanya siapa itu tadi? Budi tadi menanya apa? Sepeda. Apa yang terjadi ketika Budi menaiki sepeda? Yang terjadi apa? Loh, Budi tadi mengendarai apa? Budi mengendarai sepeda menggunakan gaya apa? Jika Budi menaiki sepeda tidak menggunakan gaya otot, apa yang terjadi? Tidak akan bergerak. Jadi menurut kalian penting nggak ada gaya di dunia ini? Kalau nggak ada gaya gimana? Ya, tidak akan bisa beraktivitas. Oke, sekarang kita bagi kelas menjadi 3 kelompok.
Iya,
Yura tembakin ini apa? Kalah kita presentasi enggak boleh gini. Silakan perhatikan kelompok 1 untuk presentasi apa? Pengaruh gaya terhadap benda. Ayo, silakan. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, Yang pertama, saya dapat menulis materi tidak bergerak dan diam. Yang kedua, saya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau yang ketiga, saya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat. yang keempat, Keempat, saya dapat mempengaruhi benda yang menjadi bergerak. yang kelima. Mempengaruhi benda berubah. Itu menjelaskan tentang pengaruh gaya terhadap Benda. ada berapa tadi? Ada berapa? 5. Di sini ada contoh-contohnya gambar. Salah satunya gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Salah satu contohnya apa, Mas? Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat. Contohnya apa, Mas? Menendang bola. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi berubah arah. Contohnya apa? Bermain apa? Ini bermain apa? Balon. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya apa, Mas? Mendorong mobil, menangkap apel. Yang terakhir, nomor 5, mempengaruhi benda berubah bentuk. Contohnya apa? Ya, terus bermain apa ini? Melipat kertas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk nomor 1. Sekarang nomor 2, silakan maju ke depan. Ya, silakan. Tabel jenis gaya. Satu, gaya otot. Gaya otot. Di sini ada gaya otot sama? Gaya otot sama gaya gesek. Di situ ada contoh dan manfaatnya. Sebutkan 2 saja, Mas. Contoh dan manfaatnya. Contoh gaya otot mengerem sepeda. Manfaatnya? Kecepatan dan menghentikan kendaraan dengan cepat. Ya. Terus? Contohnya menulis dengan kabur di papan tulis. Manfaatnya? Saya pensil, tinta, spidol atau kapur dapat melengket pada papan tulis. Ya. Terus satu lagi. Gaya otot apa? Contohnya mengayuh sepeda. Hmm. Untuk melatih otot kaki dan berpindah tempat. Terus satu lagi. Saya contoh memotong kayu untuk memindahkan suatu barang. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Tidak. Dan silakan.
3 mau mempresentasikan gaya apa? Jangan digundung dulu. Gundung dulu. Mas? Gundung dulu. Silakan saja sama Mas Rizal. Menjelaskan tentang apa? Gaya apa? Jenis gaya Gaya apa ini? Gaya magnet sama gaya apa? gravitasi. Oke, gaya magnet sama gaya gravitasi. Sekarang silakan apa saja contohnya gaya magnet? Gaya magnet apa saja? Satu saja les, sebutkan. Ini apa? Kompas. Kompas manfaatnya apa? Untuk menggerakkan jarum magnet menunjukkan arah selatan dan utara. Iya, untuk menunjukkan jarum arah selatan dan utara. Kalau ini, manfaatnya apa? Berupa getaran listrik menjadi getaran suara. Oke, sekarang gaya gravitasi, contohnya sebutkan. Pohon apel jatuh dari pohon. Manfaatnya apa? Membuat benda memiliki berat. Satu lagi. Orang tidur. Orang tidur itu manfaatnya apa? Untuk membuat sebuah benda yang memiliki unsur besi atau menggambarkan tidak tersedus atau bergeser. Iya, kalau menggunakan gaya gravitasi sampean kalau tidur tidak akan jatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan. Silakan kerjakan ini. Oke. Duh. Ada apa, Bu? Apa? Nomor 1. Pakai pulpen boleh, dan sekarang silakan. Sekarang Bari mau tanya. Hari ini kita mempelajari apa? Gaya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang berarti kita tadi mempelajari berapa gaya? Apa saja? Gaya